Gua mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin belum pernah lo jawab dengan jujur. Kalau besok lo dipanggil HR dan dikasih surat PHK, lo bisa bertahan berapa lama? Bukan berapa lama lo cari kerja baru, tapi berapa lama lo bisa bayar kontrakan, beli makan, bayar listrik, dan nanggung semua kewajiban lo tanpa penghasilan masuk. 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, jawab jujur. Karena jawaban itu akan menentukan apakah video ini penting buat lo atau tidak. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. PHK massal di Indonesia tahun 2026 bukan isu yang bisa lo abaikan lagi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 63.000 pekerja terkena PHK. Dan tren itu tidak berhenti. Memasuki 2026, gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor. Industri tekstil dan garmen kehilangan puluhan ribu pekerja. Sektor teknologi dan startup melakukan efisiensi besar-besaran. Manufaktur yang terdampak perang dagang Amerika-China ikut memangkas tenaga kerja. Dan ini bukan hanya soal pabrik atau pekerja kasar. Ini menyentuh semua level. Manajer, supervisor, karyawan kantoran yang merasa posisi mereka aman. Tidak ada yang benar-benar aman. Dan itu yang perlu lo internalisasi sekarang. Tapi sebelum gua lanjut, gua mau ngomong sesuatu yang penting. Video ini bukan buat bikin lo panik. Panik tidak menghasilkan apapun selain keputusan buruk. Video ini buat bikin lo siap. Karena orang yang siap ketika PHK datang, mereka survive. Bahkan ada yang justru pakai momen itu untuk riset dan bangun hidup yang lebih baik. Yang hancur bukan orang yang kena PHK. Yang hancur adalah orang yang kena PHK tanpa persiapan. Mari gua breakdown kenapa PHK 2026 berbeda dari sebelumnya. Pertama, konteksnya lebih berat dari sebelumnya. Di tahun 2026, kita menghadapi PHK di tengah krisis energi global akibat dari adanya perang di Timur Tengah, harga BBM yang naik, inflasi yang menekan daya beli, dan ketidakpastian ekonomi yang belum pernah sekompleks ini sejak pandemi. Artinya, ketika lo kena PHK sekarang, biaya hidup lo tetap jalan bahkan lebih mahal. Kompetisi cari kerja lebih ketat karena banyak orang yang sama-sama hunting. Dan waktu yang lo butuhkan untuk dapat kerja baru kemungkinan lebih lama dari yang lo bayangkan. Data rata-rata menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan baru setelah PHK di Indonesia berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Di kondisi sekarang bisa lebih lama. Kedua, banyak orang tidak tahu hak mereka ketika kena PHK. Ini yang paling bikin gua marah. Banyak karyawan yang kena PHK tidak tahu apa yang seharusnya mereka terima. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, karyawan yang di PHK berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarannya tergantung masa kerja dan alasan PHK. Untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun, pesangon minimal 1 bulan gaji. Masa kerja 3 tahun, 2 bulan gaji. Masa kerja 6 tahun, 4 bulan gaji. Dan seterusnya dengan formula yang sudah diatur undang-undang. Tapi kenyataannya, banyak perusahaan yang mencoba membayar di bawah ketentuan atau membujuk karyawan untuk mengundurkan diri sukarela agar tidak perlu bayar pesangon penuh. Kalau lo tidak tahu hak lo akan terima apapun yang perusahaan tawarkan. Dan itu seringkali jauh di bawah yang seharusnya lo dapat. Ketiga, sebagian besar orang tidak punya dana darurat yang cukup. Ini akar dari semua masalah ketika PHK datang. Survei dari berbagai lembaga keuangan konsisten menunjukkan mayoritas karyawan Indonesia tidak punya tabungan lebih dari 3 bulan pengeluaran. Bahkan banyak yang hanya punya 1 sampai 2 minggu cadangan. Artinya, begitu PHK terjadi, tekanan finansial datang dalam hitungan minggu. Dan tekanan finansial yang datang terlalu cepat itu yang bikin orang ambil keputusan buruk, ambil utang konsumtif, jual aset dengan harga murah, terima pekerjaan apa saja meskipun jauh di bawah kualifikasi dan kompensasi yang layak, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka terpaksa. Keempat, skill lo mungkin sudah mulai tidak relevan dan lo belum sadar. Ini yang paling berat didengar tapi paling penting untuk dipahami. Dunia kerja berubah lebih cepat dari sebelumnya. Otomasi, kecerdasan buatan, dan efisiensi teknologi sedang menggeser banyak pekerjaan yang dulu dianggap aman. Data processing, entry level accounting, customer service, bahkan beberapa posisi analitik, semua mulai terdampak. Perusahaan tidak PHK karena mereka jahat,
Mereka PHK karena mereka bisa mengganti satu orang dengan teknologi yang lebih murah dan lebih efisien. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah skill lo cukup relevan untuk tetap dibutuhkan? Dan kalau tidak, apakah lo sudah mulai belajar sesuatu yang baru? Sekarang, bagian yang paling penting. Apa yang harus lo lakuin sekarang sebelum PHK datang? Pertama, bangun dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran sekarang juga, bukan 3 bulan, 6 bulan. Di kondisi 2026, 3 bulan terlalu tipis. Ini nomor satu, di atas semua prioritas finansial lainnya. Karena dana darurat bukan soal menabung, itu soal membeli waktu untuk membuat keputusan yang baik ketika krisis datang. Kedua, pelajari hak lo sebagai karyawan sekarang, sebelum lo butuhkan. Baca Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pahami berapa pesangon yang seharusnya lo dapat berdasarkan masa kerja lo. Simpan semua dokumen kerja lo dengan baik. Kontrak, slip gaji, surat pengangkatan. Karena kalau lo butuhkan informasi itu, lo butuhkannya dalam kondisi panik. Dan kondisi panik bukan waktu yang baik untuk belajar dari nol. Ketiga, mulai bangun personal brand dan network lo sekarang. Banyak orang baru update LinkedIn atau mulai networking setelah kena PHK. Itu terlambat. Network yang lo bangun hari ini, itu yang akan menyelamatkan lo ketika lo butuhkan. Satu koneksi yang tepat bisa mempersingkat waktu cari kerja dari 6 bulan menjadi 2 minggu. Keempat, diversifikasi penghasilan lo sebelum lo kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Freelance, konten, jualan online, apapun yang relevan dengan skill lo. Ini bukan soal langsung dapat penghasilan besar. Ini soal melatih otak lo untuk tidak bergantung pada satu sumber. Dan ketika PHK datang, lo punya sesuatu untuk dikembangkan, bukan hanya menunggu. Kelima, upgrade skill lo sekarang, bukan nanti. Identifikasi satu skill yang paling dibutuhkan di industri lo dalam 3 tahun ke depan. Dan mulai belajar sekarang. Bukan kursus mahal yang butuh waktu setahun, tapi satu langkah kecil yang konsisten setiap minggu. Karena karyawan yang paling sulit di PHK adalah karyawan yang paling sulit digantikan. PHK massal 2026 bukan isu yang bisa lo tunggu sampai mengenai lo langsung. 63.000 orang di 2025. Angka itu bukan statistik abstrak. Itu 63.000 orang yang bangun pagi dengan pekerjaan dan tidur malam tanpa pekerjaan. 63.000 keluarga yang harus adjust semua rencana mereka dalam semalam. Lo tidak bisa mengontrol apakah perusahaan lo akan melakukan PHK. Lo tidak bisa mengontrol kondisi ekonomi global. Lo tidak bisa mengontrol keputusan manajemen. Tapi lo bisa mengontrol satu hal. Seberapa siap lo ketika itu terjadi. Dan pertanyaan yang gua ajukan di awal tadi, kalau besok lo kena PHK, lo bisa bertahan berapa lama? Jawaban itu yang menentukan apakah lo perlu mulai bergerak hari ini. Kalau jawabannya kurang dari 6 bulan, lo perlu mulai sekarang. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger sampai tengah malam berikutnya.